Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Faya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para sepuh jamaah sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah wa syukurillah atas karunia nikmatnya pada pekan kedua di bulan September ini. Memasuki pekan kedua di bulan September ini, kita masih diberikan kemudahan oleh Allah untuk bisa hadir di majelis ini dan diawali dengan sholat subuh berjamaah. Semoga semua kebaikan kita, kekhusyuan kita menjadi yang kebaikan bagi kita semua. Oleh karena itu kita beristiadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala mengawali aktivitas kita di hari ini, memohon perlindungan kepada Allah. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi shay'un fil ardi wa la fis samai wa huwas samiul alim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi shay'un fil ardi wa la fis samai wa huwas samiul alim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwas samiul alim. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Semoga Allah yang Maha Mulia Kuasa membimbing kita dengan hidayahnya, menguatkan keyakinan, keteguhan dan keimanan kita, dan memberikan jalan keistiqomahan dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang Maha Memelihara Maha Kuasa memberikan kesembuhan bagi keluarga kita yang sakit, baik sakit lahir maupun sakit batin. Kita semua, Allahumma rabbana syafi'il ba'sa isfi anta syafi' la shifa illa shifa'uka shifa'an la yughadiru saqama. Buat keluarga orang tua kita yang telah tiada, semoga Allah menempatkan mereka semua di bangsa dengan rahmat dan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk sahabat kita, orang tua kita yang dulu bersama-sama di majelis ini yang telah tiada jamaah subuh ini, semoga Allah menempatkan mereka semua dengan rahmat-Nya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'afihim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik. Jamaah subuh yang dirahmati Allah, dari Pak Haji Zaid, kemarin kita menyampaikan 3 pesan, kalau nggak salah, benteng pertahanan muslim, ya, benteng pertahanan muslim, Benteng pertahanan muslim. Karena menurut Al-Quran surah apa saja kemarin? Pertama Quran surah Al-A'raf gitu. Ya. Mana dokumennya?
kalau tidak salah. Al-A'raf ayat 16. Al-A'raf itu surah berapa ya? Al-A'raf surah ke-7 ya. Arab itu mata juga. Al-A'raf surah ke-7 ayat 17. Bahkan dibaca sejak ayat 12. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Saya mau baca dari ayat 11 Pak. 11. Ayat 11 saya mau bacanya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. Walaqad khalaqnakum, ketika dan aku ketika menciptakan, dan ketika aku menciptakan atau sungguh sudah dekat. Khalaqnakum menciptakan, summa sawwarnakum, kemudian apa namanya? Bersujud. Sawar itu bentuk warna rupa utuh, kemudian membentuk kamu. Sumakulna, kemudian kami memerintahkan lil malaikati, kepada malaikat, usjudu untuk sujud hormati Adam, kepada Adam. Apa saja maka para malaikat bersujud, illa iblis, kecuali iblis. Lam yakun minasyadidin, bahwa iblis itu tidak berada dalam posisi orang-orang yang menghormati, orang-orang yang sujud. Kemudian Allah berfirman lagi, qala ma mana'aka, apa yang mencegahmu, ala tasjuda, sehingga kamu tidak mau sujud, in amaruka, terhadap apa yang aku perintah. Qala, iblis menjawab, ana khairun minhu, karena aku merasa lebih baik daripada Adam. Jadi kesombongan adalah sifat iblis. Jadi siapapun yang sombong, ada yang sombong dengan hartanya, ada yang sombong dengan kedudukannya, ada yang sombong dengan status sosialnya, ada yang sombong karena keturunannya, ada yang sombong dengan ibadahnya. Ini semua masuk kategori barisan iblis. Barisan iblis. Khalaqtani minan nar, engkau telah menciptakanku dari api. Khalaqtahu, dan engkau menciptakan Adam min tin, dari tanahnya. Qala, Allah berfirman, fahbitu minha, maka turunlah engkau dari surga. Fama yakunu laka, maka kamu tidak seharusnya ada di sini. Anta taqabbal fiha, karena kau telah menyombongkan diri di dalam surga. Makhluk sombong di surga diusir oleh Allah. Jadi kalau makhluk di luar surga sombong, malah ke surga. Gitu. Maka dalam hadis yang lain, la tadkhulul jannah man kana fihi kibri, walau apa, ada kesombongan walau meskipun hanya
zakat. Ya. Maksudnya begitu. Pahun sekeluar orang. Pahun sekeluar orang. Pahun sekeluar orang. Dari kata khawaja. Pahun sekeluar orang. Innaka minas sholihin, karena engkau termasuk orang-orang yang hina. Shogir itu artinya kecil awal. Shogir itu artinya kecil, tapi maknanya adalah hina. Jadi, kamu kecil sekali sama. Kalau iblis jawab baik. Kalau begitu, anggilni, tangguhkanlah umurku. Itu doa iblis begitu. Jadi doa minta apa iblis meminta kepada Allah, minta adanya doa. Jadi kalau ada seorang hamba tidak mau berdoa, ngalui hati iblis. Iblis saja berdoa. Maka Nabi menyebutnya doa mukul ibadah. Doa itu adalah kuncinya ibadah. Dan sholat sebagai inti dari pilar agama, usinya kami doa. Jadi yang pertama, doa mukul ibadah. Doa adalah intinya ibadah. Kalau doa bukan ibadah, aku tak mau berdoa. Tapi orang yang tidak berdoa, orang sombong, orang yang tidak berdoa, ngalebihan iblis. Iblis aja yang ingkar dalam berdoa masih berdoa sama Allah. Apa buktinya? Dia mengatakan, "Anzirni, tangguhkanlah, tangguhkan umurku, kematianku, illa yaumi yub'atsun, sampai hari kebangkitan." Oh my God. Doa di luar sholat haji, maksudnya sesuai sholat doa seperti satu sholat tengah doa tak cuma tidak berpikir setelah sholat, tidak apa-apa. Hanya ada kaidah bahasa Arab yang ada begini: mantap kawilan bahwa kirdun. Lain hadis tentang nasihat ya. Barang siapa yang meninggalkan berdoa berzikir setelah sholat, rasa yang monyet. Ya, karena Rasul mencontohkan, artinya Rasul memberikan teladan, memberikan contoh. Rasul saja habis sholat bertasbih, bertahmid, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Itu kan Nabi. kalau sholat berjamaah menghilangkan imam tak batal berjamaah. Masya Allah. Berjamaahnya batal. Sholatnya nggak batal, tapi berjamaahnya batal. Makanya kalau dalam sholat, kalau imam belum bilang akbar, kita dianjurkan tidak bergerak. Jadi kita bergerak perbedaan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Sampai itu sujud. Bar kedengaran. Setelah bar kita bergerak. Sami Allahu liman hamidah. Berdiri. Dahnya udah kedengar. Sujud Allahu akbar. Kalau sudah akbar baru makmum bergerak. Jadi namanya bersama siap gerak. Jadi kalau belum gerak, udah bergerak bergerak. Ada kata Allahu akbar, akbarnya itu, akbarnya itu baru bergerak. Jadi ulang imam, ya, ulang imam. Mari andirni, tangguhkan aku, ila yaumi yub'atsun, sampai hari pembalasan atau kebangkitan. Qala, Allah menjawab, innaka minal mundirin, maka engkau termasuk yang usianya ditangguhkan. Jadi syaitan, iblis sejak diciptakan ribuan tahun sebelum Adam sampai hari ini belum ada yang wadah. Jadi sangat senior sekali mereka.
Bijak Pak Haji. Jauh ya kok. Caranya setan geri. Oh, geri. Tidak rumah sakit nabi. Maka orang yang tidak pernah sakit jangan-jangan itu kerasukan setan. Keluarga gitu Pak. Fir'aun saja itu sudah tidak pernah sakit. Hebat ya. Nah kalau begitu kata iblis, qala fabima aghwaytani, karena engkau telah menghukumku dan menghukum aku menjadi sesat, la aqudanna lahum, aku akan menghalangi mereka siratal mustaqim, dari jalanmu yang lurus. Itu janji iblis. Karena engkau sudah memponisku, engkau telah menghukumku aghwaytani dengan kesesatan dan mengusirku dari surga, la aqudanna lahum, aku akan menghalangi mereka, akan memprovokasi mereka, akan sokong jongkok terhadap mereka siratal mustaqim, dari jalan yang lurus. Bagaimana caranya supaya keturunan Nabi Adam ini tidak menemukan jalan yang benar? Aku akan berusaha membelokkannya, akan berusaha memporak-porandakannya, aku akan berusaha menipunya, akan berusaha memprovokasinya. Intinya aku akan berusaha dan tidak pernah mau berhenti untuk menjatuhkan keturunan Adam alaihissalam. Apa lagi yang disampaikan setan? Caranya seperti apa? Summa la'atiyannahum, kemudian aku akan datang menemui mereka, datang langsung menemui mereka. Min baini aydihim, dari depan mereka. Mendatangi mereka dari depan. Kemudian wa min khalfihim, dari belakang mereka. Wa an aymanihim, dari sebelah kanan mereka. Wa an samailihim, dari sebelah kiri mereka. Wala tazidu aksarahum syafi'in, maka mereka wala tajidu, maka engkau tidak akan mendapatkan, wala tajidu, dan tidak ditemukan aksaruhum, kebanyakan dari mereka, syakirina, yang akan bersyukur kita. Nanti kalian akan menemukan kebanyakan orang itu tidak mau bersyukur. Begitu ya, terbukti. Ya, terbukti. Nah, itulah janji setan. Jadi mereka akan di ayat ke-18-nya itu, tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim an aymanihim wa an samailihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Akibatnya hasil kerja keras setan dan seluruh pasukannya, dia mendatangi kita dari depan dan belakang, bagaimana menggelincirkan dan bagaimana membelokkan arah orientasi kehidupan Adam alaihissalam supaya sesuai dengan skenario iblis yang sudah sangat terlatih begitu. Maka nanti tidak ditemukan di antara kebanyakan mereka syakir, tidak akan ditemukan mereka umat manusia Nabi
aktsaruhum syakirin, la tajidu aktsaruhum syakirin, tidak ditemukan kebanyakan mereka bersyukur. Artinya yang bersyukur hanya sedikit sekali. Ya, kemudian dia termasuk yang pandai bersyukur ya. Nah, itu janji setan. Itu adalah provokasi setan, itu janji setan, dan janji setan pasti benar, tidak akan pernah bohong. Ya, artinya janji untuk menyelesaikannya kemungkinan setan. Ya. Pak Ustadz, tapi sudah diusir itu dia kemana si setan itu? Apa? Sudah diusir itu dia setan itu kemana posisinya dia? Sama-sama hadir di dunia ini. Oh. Karena dikeluarkan dari surga, maka mereka pun berada di dunia ini. Hanya dengan kita masih satu wilayah di dunia ini, hanya beda kapling. Karena dia makhluk yang non fisik, tapi ada sekitar kita, ada di sekitar kita. Sama dengan jin, Beranak pinak. punya Ada cowok cewek ada. ada. Makanya ketika kita mau masuk ke WC pun kita berlindung. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Kamu berlindung kepada ya Allah dari jebakan setan laki-laki dan setan perempuan. Nanti di mana nikah ada apa? Karena mana? Kayak domba bebas itu. Setan Ya bebas. lebih di domba setan. Bebas gitu. Kasih isi itu sih. Tidak ada syariat. Pakai syariat itu baru menjaga setan apa? Tidak ada syariat pernikahan seperti apa? Allah alam. Tapi intinya ini saya sampaikan bahwa gempuran setan itu begitu dahsyat. Gempuran setan itu begitu luar biasa, dan Allah menerangkan bahwa setan sudah mengikrarkan, sudah mendeklarasikan bahwa dia akan menemui kita, mendatangi kita dari depan. Entah seperti apa bentuknya, Abu Ghul tentu saja dia akan dari depan bentuknya seperti apa, yakni dia akan menunjukkan keindahan patah morgana di depan yang harus dikejar kenikmatan, sehingga dia melupakan segala-galanya supaya cita-citanya, harapannya terwujud, sehingga dia tunjukkan ini keindahan mimpinya, sehingga dia bisa melakukan apa saja dan melupakan. Karena orang kalau mimpinya ingin punya ini, dia lakukan apa saja, itu depannya. Setan berada di depan, memberikan keindahan, memberikan imajinasi, memberikan mimpi. Dia ada di belakang, mungkin dia akan mendorongnya. Ayo, ada di belakang. Atau dia ada di belakang, menahannya supaya tidak melakukan kebaikan. Bahwa begini teh ada di sampingnya, mungkin yang udah ada kesana pembisikan kiri kanan. Tapi Pak Ustadz yang jadi pertanyaan saya gitu ya, begitu iblis tapi tetap dia ke Allah itu yang mulia gitu. Iya. Ini setan menyadari bahwa Allah pencipta. Bahkan tafsir awal atau Jalalain itu memberitahukan iblis itu adalah awalnya adalah komandannya para malaikat dalam ketaatan kepada Allah. Nah, ketika Allah mengkonfirmasi, Allah memberitahukan bahwa untuk mengelola dunia ini, mengelola dunia, akan aku ciptakan seorang makhluk namanya manusia, dan diciptakannya dari tanah. Iblis dari api,
yang panas, malaikat dari cahaya yang lembut, manusia dari tanah. Ini yang tidak bisa diterima oleh iblis. Jadi jendernya asal mulanya. Kenapa mesti malaikat pun awalnya sama, menolak. Paling tidak malaikat bertanya kepada Allah. Kenapa? Itu yang didialogkan dalam Al-Baqarah ayat ke-30. Di Al-Baqarah ayat ke-30. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Itu awal mulanya. Qalu ataj'alu fiha ma yusibu biha wa yasbiqu dima. Mengapa kau menciptakan, menjadikan Adam ini orang yang makhluk yang suka membuat kerusakan dan suka wa yasbiqu dima dan suka melakukan pembunuhan. Wa nahnu sedangkan kami, kata malaikat, musabbihu bihamdika, terus bertasbih dan memujimu, berbuka bisilah dan menjaga kesucianmu. Qala, Allah menjawab, ini a'lamu ma la ta'lamun. Aku lebih tahu apa yang kalian tidak ketahui. Itu Allah mulai. Ketika mau menciptakan Adam, jangankan iblis, malaikat pun sempat mempertanyakan, kenapa mesti Adam? Kenapa mesti menciptakan makhluk itu? Kan perilakunya manusia itu begini. Nah, kami yang selalu bertasbih, selalu berpikir, mengkondisi kesucian, menjaga itu, kata Allah, aku lebih tahu dalam hal ini. Apa buktinya? Ini di ayat 31 itu namanya fit and proper test. Fit and proper test. Maka apa yang disebut dengan maka Adam dididik namanya ilmu teoritis. Wa alama Adam al-asma'a kullaha thumma awdahu ala malaikati faqala ambikuni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa alama Adam, kemudian aku mengajarkan kepada asma itu ilmu pengetahuan. Dijelaskan namanya ilmu pengetahuan. Semua awal adalah malaikah. Kemudian Allah pun memberitahukan kepada para malaikat itu, ya, apa yang disampaikan oleh Allah kepada para malaikat itu, ya. Sebenarnya diajarkan diperlihatkan ini kemampuan anak itu setelah mendidik ilmu namanya teoritis, belum bisa melakukan dalam makanya. Fakola kemudian Allah berbilang ambiuna dari kata naba, berita naba. Jadi orang yang membawa berita namanya nabi. Ya, ambiuni. Kalau begitu coba, kalau jepratan di asmai haulai ikuntum sholihin, kalau memang kamu memanggil kami tidak mengetahui begitu. Maksudnya kau tidak ada yang kami ketahui selain apa yang telah kau ajarkan kepada kami, sehingga kau yang maha mengetahui maha bijaksana. Nah setelah itu Qala Al-Hudriya Adamu Wahyadam Ambiuhum di asma'i. Kalau jelaskan kepada
ajarkan para malaikat. Palama ambau biasmahi qala alam aku lakum ini alam ghaib as-samawati wal ardi ma tubduna wa ma tuntakun. Ternyata ada lancar sekali begitu menyampaikan apa yang telah Allah ajarkan kepada mereka. Kemudian Allah berfirman, qala alam aku lakum, bukankah aku telah memberitahukan kepada ini alam, sesungguhnya aku kata Allah maha mengetahui apa yang gaib di langit dan di bumi. Wa alam ma tubduna ma kuntum taktumun, bahkan aku bisa memberitahukan yang kamu sembunyikan. Gitu. Katakan Idul Nabi malaikat sejujurnya Adam asalnya ila iblis. Nah, kemudian kalau begitu terbuktikan kata Allah. Kalau begitu karena ini namanya tes proper tes. Itu terbukti ini adanya mampu, maka Adam menjadi pemenang. Gitu. Fit and proper test. Jadi fit and proper test ayat 31 sampai ayat 32 itu fit and proper testnya. Setelah Adam menyatakan menang dan bisa, maka Allah memerintahkan kepada para malaikat untuk menghormati Adam, untuk mengakui Adam, untuk menyetujui Adam menjadi khalifah. Illa iblis, kecuali iblis. Apa wastakbaru wa kana minal kafirin. Mereka takabur. Karena takabur maka masuk kategori orang kafir. Jadi soal ternyata kenapa orang yang sombong tidak masuk surga? Karena orang sombong itu masuk kategori orang kafir. Dari sisi bahasa benar, kafir itu artinya orang sombong itu menutup diri tentang kebenaran. Ya. Nah, karena menjadi pemenang, maka Allah memerintahkan kulna, dan kami sampaikan, ya Adam, wahai Adam, uskun anta wa zawjuka jannah, kamu tinggal di surga. Nah, ketika di surga itu namanya empirik. Dalam bahasa pelajar ke PKL. Meskipun nanti skenario-nya memang akan dikirim ke dunia, karena jadinya begitu akan menciptakan khalifah fil di muka bumi ini. Kemudian melakukan fit and proper test. Pertama wa alama Adam, Allah dikasih ilmu teoritis. Setelah itu ada fit and proper test. Ada pemenang, hadiahnya dia yang tinggal di surga. Nah, tinggal di surga ini itu namanya ilmu empirik. Harus punya pengalaman dulu, surga itu nikmat. Nah, kemudian kita ditugaskan ke dunia, mengelola dunia ini. Nah, tidak dunia ini akan kembali ke surga. Gitu. Kemudian di skenario yang Allah berikan gambarannya. Ya, kita pun seperti itu. Kenapa kita punya kewajiban mendidik anak segala macam, memberikan keimanan, bisa sekolah, memberikan kemudahan, punya ilmu. Untuk apa? Supaya dia pun bisa hidup enak di kemudian hari. Kita ini hanya menyiapkan sarana. Bergantung dia mau pilih jalan yang mana, mau sungguh-sungguh belajar atau mau bandel, mau bolos, nanti hasil akhirnya dia sama sendiri. Ketika berada dalam keluarga masih ada orang tua, anak ini akan merasakan surga. Terkudunya terkudunya terika, terkudu masa. Maksudnya sholat dari ngaji dari di sana terguru berarti di surga apa? Sudah diajar ngaji dari sudah nggak ada, semua sudah pembalasan kenikmatan saja.
Karena kalau labil ini teh seperti ayeuna unggul di dia. Gaya kadang pinggan gitu. Nah, karena sama itu untuk bekal pesantren. Nah, seperti anak-anak juga begitu. Dalam syaitan anha fa'ahrajahuma mimma kana fihi wa qulna bi'u ba'du bi ba'din adum wa lakum fil ardi mustaqarrun wa ma'un ilahi. Itu di ayat 36-nya baru setan melakukan aksi yang sudah dijanjikan di ayat tadi itu, di ayat berapa? 31. Di ayat 21. 31. Surah apa? Al-Fatih itu. Al-A'raf. Baru Sumala atainahum, dan aku akan mendatangi mereka min khalfihim, min baini aydihim wa min khalfihim, dari depan dari belakang, wa aymanihim wa an shimalihim, dari kiri kanan. Nah, ini yang dilakukan aksinya dikaitkan wa ajallahu masyaitanu anha fa'ahrajahuma mimma kana fihi. Apa yang dilakukannya? Setan memperdaya keduanya dari surga sehingga keduanya dikeluarkan dari segala kenikmatan ketika keduanya dalam surga. Dan kami berfirman, wa qulna bitu ba'du bi ba'din keluarlah, adapun kamu dari surga akibat jebakan iblis. Jadi, nah itu yang ingin dijelaskan bahwa setan akan mendatangi kita full time, totalitas, Dari depan, dari belakang, udah terakhir. Tahu Qaji dalam tafsirnya, dalam pengantar tafsirnya menyebut itu setiap kita mau berbuat kebaikan, mau melangkah, melaksanakan kebaikan, masjid, bekerja, mencari nafkah, apapun yang itu ibadah, sedikitnya 70 setan yang menghalangi kita. Setiap mau berbuat kebaikan, tadi pas mau ke masjid 70 setan. Katanya bahulah yang ada di 70.000. Dari 70.000. Dari orang maksiat itu dibujuk setan. Kalau maksiat itu sudah menjadi sahabat setan. Jadi yang sudah jadi setan itu belum digoda lagi. Yang digoda itu yang masih taat kepada Allah. Ya. Yang sudah jadi setan, maka ada setan minal jinnati wan nas. Dari kalangan manusia juga ada setan-setan. Menggelkan, kayak manusia itu kita digoda itu setan, itu setan. Tunggu digoda setan, bisa di setan, bahkan mengalami hal setan. Pak Ustadz, boleh nggak kita berpikiran begini? Adam aja sama setan bisa keganggu, apalagi kita sebagai manusia. Ya. Boleh nggak berpikiran begitu? Boleh, dan itu terbukti. Tapi Allah masih jauh. Bagi mereka yang kembali kepadaku, aku mengampuninya. Oh itu. Kamu menggoda, aku akan membuka pintu rahmat baginya. Ya. Selama dia mau makanan, nanti dikenal dalam bahasa Arab itu ada taubat. Taubat itu ada yang disebut dengan ta'ibin, ada yang disebut dengan tawabin. Itu dua hal yang berbeda setting sosialnya. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minat tawabin. Tawabin itu orang yang selalu berulang-ulang datang kepada Allah. Dosa, obat dari istighfar dari maksiat dari datang dari kalau itu tawabin. Kalau senang saja. Ya sekali. Ada lagi ta'ibin. Kalau ta'ibin datangnya sekaligus, ayo tawat, kayak sekolah sedikit lah, kayak pensil, kayak sekolah tawatan. Nah, itu namanya ta'ibin.
dia datangnya dosanya ditumpuk dulu dan sekaligus mun kaburunya. mau di apel saya sama aku senang hanya persoalannya umur kita mau sampai kapan Iya. yang ditakutkan kita belum tobat sudah Meninggal. nah itu yang sampai itu tak izinnya Ada batasan umur nggak Pak Haji? nggak ada batas umur normal Umur sekian masih kena maksiat, masih kena. itu sudah kita boleh bahasakan besok di bahasa lagi bahasanya 40 tahun Allah begini Iya, iya. 50 tahun kan sudah sampaikan 50 tahun Allah ingatkan kisahnya kalau seorang hamba yang takut tapi yang takut yang kalau aku masih mau aku bukan Allah jadi orang yang muslim taat 40 tahun begini Iya. 50 tahun Allah meringankan kisahnya 60 tahun akan hujamkan ke dalam dirinya kecenderungan inabah kesenangan kembali kepada Allah. Jadi untuk usia 60 tahun, kamu usia 60 tahun tanpa menyesatkan masjid dan ibadah wassalam. Dan begitu hadisnya. Iya. Ya, hadis menjelaskan 70 tahun Allah akan menghilangkan catatan amal solehnya. Oh, selama kita Amal jeleknya. Hanya gini, kalau dia berbuat maksiat di negeri seminggu bisa bercanda itu ya. 70 tahun. Tapi jangan ini 70 tahun atau beribadah bukan. Kalau dia keliru, dia salah, dia lupa, maka dosanya nggak dicatat. Di atas 70 tahun, 80 tahun sama 90 tahun doanya bisa jadi wasilah bagi ahli keluarga. Itulah wali Allah yang ada di muka bumi ini. Oh, berapa puluh 90 tahun itu. Jadi dikatain doa itu bagus itu. Ya, bagus. Asal dia ahli ibadah, ahli maksiat pada Selama 40 tahun kan bukan maksiat urusan. Dan ahli takwa ahli ibadah doanya bisa jadi syafaat bagi keluarga. Begitu Nabi menjelaskan hadis qudsi kalau masalah hadis qudsi yang menjelaskan kepada kita dari sisi umur. Kalau kiai seperti Pak Haji itu datang Pak Haji untuk doakan kan itu saya bisa gitu kan. Doakan saja. Di suara atas 70 80 tuh kiai aku mantap banget itu doa. Karena bagi mereka ahli ibadah, ahli takwa di usia segitu takutnya dengan kepada. Tapi dasarnya wali itu dari situ, Pak. Ya, salah satunya wali adalah wali dengan Allah. Oh. Jadi wali itu kalau ada beberapa indikator. Kalau kita belajar dari OS Al-Qarni, siapa wali Allah itu? Orang yang berbakti total terhadap Allah. Oh iya. Itu belajar dari OS Al-Qarni. Sampai Rasul pun memerintahkan kepada para sahabat, Abu Bakar, Umar, Utsman dan seterusnya, kalau ketemu dengan OS Al-Qarni bermintalah doa kepada. Kenapa setelah ditelusuri oleh Umar sekian lama ternyata ketika diinterogasi ketika sampai itu dilakukan penjaringan OS Al-Qarni datanglah ke Mekah ketika pemerintahan Umar. Kenapa engkau tidak haji ketika Rasul masih ada? Kenapa engkau tidak haji ketika Mekah masih ada? Kata Rasul ini bukan tidak mau. Ada pertimbangan ibuku sudah sangat sepuh. Aku tidak ingin ibuku ini mengalami kecelakaan. Aku harus mendampingi menghelpernya, memastikan keselamatan ketenangan ibu. Meskipun aku minta izin, ibuku pasti mengizinkan. Maka seluruh waktunya dia gunakan untuk mengabdi menyangkutnya ibunya ini. Kata Umar, ini pantas kalau Rasul memerintahkan meminta kepada kami untuk minta doa kepada Allah SWT.
Itu yang dibuat dia doa makmur. Jadi doa yang makmur itu adalah orang yang dalam hidupnya berbakti kepada orang tua. Itulah wali Allah. Temui di dalam kalau belajar dari salah. Supaya itu terus merawat ibu ramah lagi Pak Haji tak semua tak berbuat baik mungkin terus merawat kami kalau orang tua kita terus merawat dua anak kumaha perhatikan orang yang selalu berbuat baik atau berbakti kepada orang tuanya yang telah meninggal dengan cara apa satu karena masih makasih ya dia sudah mendoakannya datang setiap Jumat pagi atau sore dia menyempatkan diri untuk ziarah ke makam. Yang ketiga, dia selalu mengeluarkan harta bersedekah atas nama orang tuanya. Yang seperti itu minta doa kepada Allah. Itulah wali Allah. Dan mana caranya Rasulullah mencanangkan itu. Setiap ulang tahunnya atau hari kematiannya Rasulullah itu menyembelih seekor beberapa ekor disembelih, dikuliti, diturunkan dagingnya, kemudian dia keliling kepada sahabat-sahabat Khadijah. Ini sedekah Khadijah, ini sedekah Khadijah, ini sedekah Khadijah, ini sedekah Khadijah. Jadi kita di sementara tadi itu maka kita perlu sedekah atas nama orang tua. Ini sedekah ibu, ini sedekah ayah, ini sedekah saudaraku. Boleh. Sekalian sedekah mertuaku. Boleh. Kan biji barangan nih. Ya. Pas gini ke sadaya nawe gitu ya ada nama orang tua dan mertua. Boleh. Nah, lalu apa bentengnya? Disebutkan. Karena godaan sudah sampaikan. Nanti ketika bentengnya, ya, apa cara kita membentengi syaitan? Nanti dari apa? Ya. Mau apa khusus marah ya? Ya, kita sama aja lah. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.